Shalom, jumpa lagi di Efrata Devotion. Renungan bagi kita dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sobat Efrata, kembali lagi kisah tentang pembunuhan yang disinggung dalam perikop ini. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai penafsir Taurat yang baru, yang berbeda dengan para ahli Taurat Yahudi. Dia menafsirkan Taurat dengan lebih rinci, fleksibel, tapi juga aplikatif dan esensi. Bagi Yesus, membunuh itu jelas adalah sebuah dosa besar. Tetapi dia memandang bukan hanya semata-mata peristiwa pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana supaya tidak terjadi dosa pembunuhan. Ada bibit-bibit dosa yang melatar belakanginya. Itulah yang harus dibereskan secara tidak langsung menurut penjelasan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kitab Kejadian kita mendengar sebuah peristiwa tragis di mana Kain, seorang kakak, membunuh Habel adiknya. Dan pembunuhan itu terjadi dalam konteks rohani loh Saudara. Ketika mereka mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Hati Kain panas, lalu dia merasa dia tidak terima Tuhan, adiknya diterima. Lalu dia membunuh. Saudara, begitu tragis. Pertama, pembunuhan ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Ini adalah pembunuhan pertama dalam Alkitab. Dan yang kedua, pembunuhan ini terjadi dalam konteks rohani. Saudara, semua orang tidak menginginkan kejahatan terjadi di tengah keluarganya. Semua orang tidak menginginkan kejahatan terjadi di tengah-tengah gereja. Tetapi saudara-saudara, inilah yang sangat disayangkan. Bukankah masih terdapat juga kejahatan-kejahatan? Ada pendeta yang memperkosa. Ada kejahatan terjadi di tengah jemaat. Ada orang Kristen yang masih terlibat dalam kejahatan. Kalau kita pergi ke penjara, masih banyak orang Kristen terdapat di sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Efrata yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seyogianya ibadah itu mendatangkan kebaikan. Orang yang semakin rajin beribadah, pasti semakin sedikit berbuat dosa. Tetapi kenyataan berbeda. Ada banyak orang justru ketika beribadah begitu tekun. Ada orang sampai terisak-isak. Bahkan begitu syahdu menyembah Allah. Tetapi ketika di luar, masuk dalam dunia nyata, wajahnya begitu berbeda, saudara. Itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus pada orang percaya pada masa dulu dan masa kini. Itulah sebabnya dia berkata, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ini sangat keras dan sangat tegas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus mementingkan ritual, betul, tapi dia juga mementingkan praktikal. Ritual itu baik, ibadah, doa, penyembahan, puasa, dan lain-lain itu baik. Tetapi jika hanya sebatas ritual, itulah yang tidak baik. Itulah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita beribadah, lalu ketika teringat dosa kita kepada orang lain, tinggalkan ibadah itu, pergi. Lalu berdamai, selesaikan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan dosa-dosa kita, saudara ingatlah juga dosa-dosa saudara kepada sesama. Mohonkan ampun, selesaikan. Ketika orang percaya datang kepada Tuhan ingin beribadah, bagaimana pergumulannya, bagaimana kesalahannya diselesaikan di hadapan Tuhan. Pergilah juga menyelesaikan masalah dan persoalanmu dengan sesama. Selesaikan masalahmu. Jangan hanya asik beribadah secara ritual, tetapi selesaikan juga secara praktikal semua hubungan-hubungan kita secara sosial dan lain sebagainya. Ibu, bapak, saudara-saudara, kaum muda juga. Ayat ini tidak harus kita tafsirkan secara literal.
Tidak harus saudara ketika beribadah, lalu saudara teringat, lalu saudara betul-betul meninggalkan ibadah itu. Kalaupun begitu boleh saja. Tetapi esensinya adalah Yesus mau menekankan kepada kita, kepada saudara dan saya, supaya ketika saudara menyelesaikan dosa-dosa di hadapan Tuhan, selesaikanlah juga masalah dan dosa saudara dengan orang-orang lain, dengan sesama. Saudara, jika tidak, maka kita akan semakin menambah daftar orang-orang Kristen yang menjadi sandungan. Ketika kita memisahkan yang ritual dengan praktikal, kita mendatangkan orang-orang yang lebih tersandung, kecewa dengan kekristenan. Oleh sebab itu, yang Yesus maui bagi kita pagi hari ini dan seterusnya adalah ritual itu baik. Teruslah menjalankan ritual, doa, ibadah, puasa, dan seterusnya. Tapi lakukanlah secara praktikal. Itulah yang diinginkan Tuhan. Kekristenan adalah agama ritual, tetapi juga agama praktikal.